mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Hari Padang Bulan yang menggambarkan suasana bahagia masyarakat pribumi sebelum kedatangan penjajah dari Eropa dari wilayah Beri sama-sama gereja orang tua aku kata. Iya, kono dek. Mana kerja nang kene iki lho. dan mulailah penderitaan rakyat pribumi untuk mengikuti kerja di tanah yang kaya raya, di bumi yang subur dengan makmur ini, rakyat jelata dipaksa tunduk, dipaksa bekerja, dipaksa menderita. Mereka menggali tanah bukan untuk diri sendiri. Mereka memikul hasil bumi namun tak pernah menikmatinya. Mereka berkeringat, berdarah, sementara yang berbahagia adalah tuan-tuan penjajah. Beginilah kerja Rodi. Beginilah kisah pahit negeri ini. Keringat rakyat mengalir, air mata rakyat jatuh, tapi kemakmuran hanya dinikmati oleh bangsa asing yang berkuasa. Namun di balik penderitaan itu ada bara yang menyala, ada tekad yang tumbuh bahwa suatu hari kemerdekaan akan datang. PTTD Jenderal Sudirman memimpin Tentara Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan laskar-laskar perlawanan mengasihasi divisi tentara Belanda yang ingin menguasai lagi Merdeka! kelompok komunis yang ingin menguasai pemerintahan justru menambah selama saya pergi berperang, saya mohon mengizinkan untuk mengungsi ke keraton. Atas mas, istri dan keluarga Jenderal bangsa dibentang selamat. Selamat Kenapa kita jadi stasiun Indonesia? Keluarga ya. Padahal dia kan cuma mau pulang rempah-rempah dan kopi hijau. Lalu gue jahat, pengen menguasai negara kita. Cuman karena jelek, kencur, kunir, lamuk, keceh, kayu manis, buat kelong sehari-hari aja. Kelan, kok malah kelon? Lah makanya jadi orang pintar, Mbak.
Ia juga dijajah oleh orang. Awas weh. Ngopo to, Mbok? Kowe iki nggoni aku wae ning omah. Kon masuk. Jenderal Sudirman bertemu dengan Bung Karno mengatur strategi untuk membangkitkan laskar-laskar perlawanan Belanda dengan sistem perang gerilya melawan penjajah Belanda. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit sewaktu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus unik. Ya, saya akan memilih raja. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Karena Soekarno. Untuk Indonesia Soekarno tidak takut. Baik, kita akan tetap melawan. Dan saya akan bergerilya. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Kalung ini untuk siapa? Dalam keadaan sangat parah, Saya tidak mau diperlakukan seperti raja. secara bergerilya menyerang markas Dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga kita. Meskipun begitu, Lagi pula ini tanggung jawab bagi beliau raja. selalu Untuk satu menjaga bersedekah kepada rakyat. Kita lebih mengenal Medan di seantero Jawa. Melaksanakan sholat fardu dengan sempurna Kita tanpa akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi medan gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata belaka. Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia, niat yang akan memenangkan peperangan ini. tentara Belanda kerah karena markas-markas militer yang dibuat. Soekarno is gevangen genomen. Rampas senjatanya Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. oleh Kleine pasukan vrijheidsstrijders hebben we in de hand. Voorbij met de republiek. Binnenkort zullen we heersen over Java en Sumatra. En we zitten met de krapen. De Javaanse koning is een kleine uitdaging. Maar Suderman is best vervuld. akhirnya menemukan markasan jenderal Zeer gevaarlijk lalu en niet te ditemukan lange nemen. markas kemudian Kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa yang melawan. menjadi mata-mata pasukan Belanda. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, loloslah sang jenderal. Dibuat Seorang mata-mata sehingga kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman.
kepada pihak Belanda. Itu bukan Sudirman. Hutvernon. Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Ngapunten Lur Jenderal, sakmene gimana niki lagi sebab napa to kok kados-kados mekaten? Sampun dikejar londo, kok malah wong kae dijedol? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak perlu lepas dari bersuci. Jadi kalau kata Subhanallah, saya pergi. walhamdulillah, Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.
biasa, persembahan yang tak kalah memukau dari IGRA Kecamatan Wadari Jaksa yang sangat energi tentunya. Beri aplaus yang meriah untuk IGRA Kecamatan Wadari Jaksa. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada peserta upacara yang baru saja menginjakkan kaki di lapangan Wadari Jaksa untuk mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Dan ya, tentunya ramai sekali kita menikmati pagi ini dengan cuaca yang alhamdulillah sangat bersahabat. Hadirin, mohon perhatian. Telah ditemukan sebuah handphone di lingkungan lapangan Wadari Jaksa kepada putra-putri atau santriwati yang merasa kehilangan telepon, kehilangan HP, mohon bisa merapat ke Wisata. Baik, penampilan yang selanjutnya, mari kita saksikan performa display Ababil Marching Band dari Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Pagarharjo. Mari kita sambut dan beri aplaus yang meriah untuk Ababil Marching Band. Bagi peserta upacara yang sudah masuk, segera menempatkan diri karena penampilan dari marching band Ababil akan segera dimulai. Cek, terus, oke, siap. Inilah penampilan dari Ababil Marching Band dari Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Pagarharjo dari Jaksa. Ya, sudah sangat siap nampaknya dengan tampilan yang rapi, menawan dan luar biasa. Bisa kita saksikan di sini dengan personel yang sudah lengkap, yang cantik dan tampak mukanya. Sudah siap ya kita menyambut persembahan dari display Marching Band Ababil? Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Beri tepuk tangan yang meriah untuk Marching Band. Kurang keras tepuk tangannya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk performa display Marching Band Ababil dari MA Bustanul Ulum Pagarharjo dari Jaksa. Mohon perhatian untuk kru dokumentasi selain dari yang bertugas dari MBCNU, mohon agak sedikit menjauh dari lapangan karena akan sedikit mengganggu penampilan yang ada.
Tes. Mohon untuk sahabat Ya langsung Banjar duduk posisi. bisa menata Mat Banjar. tempat per sekolah, per madrasah Mat Banjar. supaya terlihat rapi. Karena setelah penampilan ini upacara Ayo langsung madhab depan. akan segera Mat Banjar. dimulai. Untuk santri yang baru datang, silahkan mempercepat langkah Ini untuk MTS. menempatkan diri Nah, di nanti tempat sebelahnya yang MA-nya. telah disediakan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 dan upacara akan segera dimulai. MTS geser lagi, geser sini. Yuk geser. Mas, sengkutnya rodok ini. MA yang sebelah kanan. MA sebelah kanan. Jadi gimana ini? Di Arabi. Gatek lah. Ini kira ya bukan. Iki wis tak jokno iki mang. Wis tak jokno iki mang. Ora tak jokno malah kan nek. Tau. Nek. Oh sayangnya kok garisnya wis adu dibuak. Ini ora iso panjang. Yo langsung menghadap ke depan. MA. Sebentar lagi akan kita saksikan penampilan display performa Maksime Kasih aplaus yang meriah untuk Ababil Marching Band dari MA Pustana Umum Pagerharjo. Dan kepada seluruh peserta upacara kami sampaikan selamat menikmati. Ayo, di sini. Ya wong. Awalnya rapor sok. Dikawal Pak Bos lho. Itu kameranya Pak, langsung Pak. Sedikit tau. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat Polda Jasa. Jom ibu.
display dari marching band Ababil MK Besar Umum Pagar Harjo dan Jaksa. Mari kita beri aplaus yang meriah. Oke, kita sudah memasuki detik-detik dimulainya upacara Hari Santri Nasional. Dimohon para peserta untuk mempersiapkan diri, yang masih bersantai dimohon segera berdiri ya untuk mempersiapkan diri mengikuti pelaksanaan upacara Hari Santri Nasional. Iya, begini. Ya, demikianlah persembahan dari Ababil Marching Band MK Besar Pagar Harjo. Ada juga drama Palsa dan Ikra Kecamatan Jaksa, dan tentunya dari Pencak Silat Pagar Nusa Kecamatan Jaksa. Penampilan yang sangat memukau sebagai pembuka upacara Hari Santri Nasional pada pagi hari ini, dan selanjutnya akan dilaksanakan persiapan pelaksanaan upacara. Baik, ini yang bertugas.
Mohon perhatian pejabat-pejabat upacara peringatan Hari Santri Nasional Kecamatan Wodari Jaksa tahun 2025. Segenap peserta upacara Hari Santri Nasional dimohon untuk berdiri semua. Untuk semua pasukan, saya ambil alih. Semuanya, siap! Gerak! Ya, semua berdiri ya. Istirahat cepat. Gerak. Mohon perhatian pejabat-pejabat upacara peringatan Hari Santri Nasional ke-11 tahun 2025. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kiai Haji Nabhan Ulinoha SAG MPD, Perwira Upacara Sahabat Ahmad Zainuddin Status Bagana X7 Dewan Wodari Jaksa, Komandan Upacara Sahabat Khairul Alam Basudeo SPD, Kombanser X7 Dewan Wodari Jaksa. Pembaca doa pasukan pengibar bendera dari siswa perguruan Islam Thariqatul Ulum Terogo Harum Wodari Jaksa. Pembaca doa Rois Surya Kecamatan Wodari Jaksa Bapak Kiai Masyuri. Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Saudara Muhammad Khairul Raziki, dan pembaca ikrar santri Saudara Dewi Khairul Anwar. Paduan suara dari Fatayat Muslimat MPJNU Wodari Jaksa dan diiringi marching band dari Ababil Marching Band Bustanul Ulum Pagarharjo. Yang kami hormati Bapak Jemaat Wodari Jaksa beserta jajaran.
Muda Jaksa beserta jajaran Forkon Penajam, Kementerian Agama Kecamatan Bodara Jaksa, pengurus MWJNI Kecamatan Bodara Jaksa, pengurus pimpinan anak cabang Muslimat Kecamatan Bodara Jaksa, pimpinan anak cabang Fatani Kecamatan Bodara Jaksa, pimpinan anak cabang Ansor Kecamatan Bodara Jaksa, pimpinan anak cabang Ibnu Ibadah Kecamatan Bodara Jaksa, seluruh tamu undangan dan peserta upacara. Hadirin yang kami hormati, mari kita ikuti kalimat pembukaan Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bodara Jaksa, Bapak Kiai Haji Abdul Hamid SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى وعافى الله تعالى بالإسلام إلى محنة والامتحان بجاه سيدنا وجعلنا جارية نجية صالحة وزيادة ومحبة وشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi kalimat pembuka peringatan Hari Santri Nasional ke-11 tahun 2025 oleh Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bodara Jaksa kepada Bapak Kiai Haji Abdul Hamid SPD. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Hafiz Sarkar Maulana dari kelas MI Tarbiyatul Ulum. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Langsung buat foto. Biar ada di pertunjukannya ya. Dan mulai Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran telah terlantunkan. Semoga menjadi wasilah keberkahan Hari Santri Nasional 2022. Upacara peringatan Hari Santri Nasional ke-11 Majelis Wakil Cabang Kecamatan Wudari Jaksa tahun 2025 dengan tema Mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia, hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 di
Komandan upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando. Kemudian siapkan masing-masing komandan kompi kembali di sebelah kanan barisan. Kerjakan. Para undangan dihormati. Ketua MWJNU Kecamatan Muara Jaksa, Bapak Kiai Haji Bahan Udin HMBD selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan. Laporan komandan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2025. Siap dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Ya.
Oh.
utamanya para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Berdoa mulai. Tamu undangan silakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan ditirukan oleh pasukan.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan ikrar satu. Lu balik dari ini ya baru Laksanakan. Oh ya, makan orang mau berdiam ayo lu bangun Gue tengah bedeng, kamu lu bangunan. Ayo tuh bahasa ini, no? Dua kan ya di gunung. Nggak mau ya? Bener. Tapi nggak nih soalnya mau. Kalau nih. Apa? Udah MA.
Panas enggak ada. Kamu dibikin. Habis. Memang tak cepat dua itu saya. Kayak kenangan atuh dia. Saudari. Tahu apa tuh? Lu tak jahat. Mana? Iya lah. Aku mangan. Amanat Inspektur Upacara. Raden, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan pidato dari Menteri Agama Bapak Profesor Dr. YH Nasaruddin Umar, mari bersama-sama kita pegikan suara takbir sebanyak 3 kali dan 1 kali pegikan kemerdekaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Yang sama-sama kita hormati para bapak kiai, pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Butir Jaksa, baik jajaran Syuriah, Tanfidiyah maupun Mustasyar, pada Forkopimda Kecamatan Butir Jaksa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil yang kita hormati, Bapak Kepala KUA Butir Jaksa, Bapak Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Butir Jaksa, Bapak Sugiharto, fraksi Kebaikan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah, pengurus PAJ Muslimat, Fatayat, GB Ansor Banser,
Pagar Nusa, IPNU, IPPNU, Perguno, ISNU, dan Lajismu, pengurus FKDT, Batko TPG, Imamuddin Kecamatan Putri Jaksa, pengurus IGRA, KKMI Kecamatan Putri Jaksa. Yang kita hormati Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan Kepala Rawdatul Atfal se-Kecamatan Putri Jaksa. Yang kita hormati Kepala SMA Kite yang Buul Quran, Kepala SMP Kite yang Buul Quran, Kepala SMP Negeri 1 Wedari Jaksa, Kepala SMP Negeri 2 Wedari Jaksa, tim paduan suara, dan seluruh peserta upacara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025, sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta dan kebanggaan. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan iman. Sebagai wujud kepedulian negara, Kementerian Agama telah hadir langsung di pesantren Al-Khazini, meninjau kondisi, menyampaikan bantuan, serta memastikan agar proses pemulihan berjalan dengan baik. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren dan para santri. Ini momentum terbaik bagi kita untuk senantiasa berbenah. Dan kita tentu berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan berawal dari resolusi jihad 22 Oktober 1945, pecah peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tak ada dentum meriam dan ancaman tembakan. Ini semua kalau kita sadari adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik nikmat agung yang kita rasakan sekarang ini ada darah para syuhada dan doa para ulama serta pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Hari Santri tahun 2025 ini adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini
adalah 10 tahun peringatan Hari Santri. Sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan di Nusantara, tempat para santri menimba ilmu sekaligus menimba diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantrenlah lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa ini, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan, hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadaban. Kita patut bersyukur karena Indonesia memberi perhatian besar kepada pesantren. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas Indonesia. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Semua ini adalah bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program pemerintah seperti program makan bergizi gratis atau MBG dan cek kesehatan gratis atau CKG. Program cek kesehatan gratis merupakan program yang sangat bersejarah untuk pesantren karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan cek kesehatan gratis secara massal. Demikian pula dengan program makan bergizi gratis. Makan bergizi merupakan investasi masa depan bagi Indonesia. Dengan asupan gizi yang baik, para santri dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki perkembangan otak optimal, sehingga kelak menjadi ilmuwan dan pemikir hebat bangsa. Hadirin yang berbahagia, Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dunia digital juga harus menjadi ladang dakwah bagi para santri. Kepada seluruh santri di tanah air, saya berpesan, jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia maya, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka ia menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh, jaga akhlak,
hormati guru, kiai, dan cintai tanah air. Karena dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan ditulis. Marilah kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang merdeka ini menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. Selamat Hari Santri 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Republik Indonesia Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Supernova dilanjutkan Mars Horizonte Nasional.
Dibacakan doa oleh Bank MIGFU Kecamatan dari Jaksa. Kepada beliau Bapak Kiai Masuri, disilakan. Wah, seger. Buat mandi gue. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yasin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih. Di pagi yang indah dan penuh berkah ini, kami bersaksi bahwa kasih sayang-Mu begitu besar dan nikmat-Mu begitu banyak. Tidak sanggup kami menginjak kasih sayang-Mu, dan tiada mampu kami menghitung nikmat-Mu. Maka anugerahkanlah kepada kami kesadaran untuk terus bersyukur kepada-Mu dan keikhlasan untuk menerima segala kehendak. Ya Allah, Ya Mujib, Tuhan yang Maha mengabulkan doa. Di bumi indah-Mu tempat kami bersujud, kami bersimpuh dengan memohon kepada-Mu. Kasihi dan rahmatilah ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, pahlawan-pahlawan kami, tokoh-tokoh agama kami yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempat dan kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang Engkau kasihi. Sungguh kami menyadari di balik nikmat kemerdekaan yang kami rasakan ada darah bercucuran dan air mata yang mereka tumpahkan. Ada semangat cinta tanah air dan takbir yang mereka bagikan. Ya Allah, Dat yang mengetahui masa lalu dan masa depan, anugerahkanlah kepada kami, santri-santri dan generasi muda kami, kejernihan akal, kebeningan hati dan keluhuran budi. Bimbinglah kami, santri-santri kami, generasi muda kami, untuk selalu berada di jalan-Mu, jalan ulama, kiai, dan pendahulu kami yang Engkau kasih. Berilah kami, santri-santri kami, dan generasi muda kami kemampuan untuk menyambung juang dan merengkuh masa depan. Hanya Engkaulah yang Maha mengetahui masa depan dan yang akan terjadi. Maka kami titipkan masa depan negeri ini kepada santri dan generasi muda kami, dan kami pasrahkan kepada-Mu, Ya Ilahi Rabbi. Ya Allah, Ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Anugerahkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat kami, birokrat-birokrat kami, kemampuan dan kesadaran untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Jaga dan peliharalah nyala api semangat kami untuk terus bekerja mewujudkan kemaslahatan bagi Indonesia. Bimbinglah kami dan pemimpin-pemimpin kami untuk terus mengabdi pada negeri. Berilah kami kekuatan, kesadaran, serta kemampuan untuk terus berpihak kepada para santri. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Aziz, kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala yang kami inginkan tidak akan tercapai jika tanpa bantuan-Mu. Kerja-kerja kami tidak akan berhasil
jika tanpa pertolongan dari kami, karena sungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu. Maka bantu dan tolonglah kami. Cukuplah Engkau yang menjadi penolong bagi kami, karena hanya Engkau sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, Tuhan yang memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dengan nama-namamu yang indah dan melalui perantaran Nabi-Mu yang mulia, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa peniru kami. Kasihi dan sayangi kami dengan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kekasih-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kota dan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara, hormat. Ketua MWCFU Kecamatan Wadai Jaksa selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. penyerahan penghargaan. Dimohon untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah yang kemarin telah mengikuti pentas seni, dipersilakan untuk menuju ke depan mimbar. Dimohon untuk maju di depan mimbar Kepala RA Thoriqatul Ulum, Kepala RA Baitul Ulum, Kepala RA Mambaul Hidayah, Kepala RA Masito, Kepala RA Al Munawwaroh.